warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Apa kabar? Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Semoga kalian tetap sehat, walafiat, walaupun di masa pandemi ini ya. Nah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa. Dan tak lupa lagi kita sebelum kita memulai konseling ini, baiknya kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semuanya tahu nggak apa maksud kita masuk di ruang Zoom ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kita di sini mengadakan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini menyelesaikan masalah itu secara bersamaan. Kita saling bantu. Jadi masalah itu, jadi kita saling support, saling semangat, ataupun saling kasih saran bagaimana solusinya. Jadi kita sama-sama bagaimana kelompok ini. Nah, sebelumnya kita memulai, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Terlebih dahulu saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Olapiani. Saya mahasiswa IAIN Pontianak dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, untuk teman-teman yang lain boleh perkenalkan diri dari Sulhatul Hasanah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sulhatul Hasanah. Saya dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Ya, Sulhatul Hasanah. Lanjut, Nabela Aprilanda. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabela Aprilanda. Saya dari Pontianak. Terakhir untuk Rita Silvia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rita Silvia. Saya dari Kabupaten Sintang. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah memperkenalkan namanya dari Sohatul, Rita Silvia, dan Nabela Prilanda. Nah, di sini kita mengadakan konseling kelompok yaitu tentang masalah belajar. Nah, teman-teman tahu dong masalah belajar kita pada saat pandemi ini bagaimana, apa sarannya, ataupun kita merasa malas gitu belajar kan. Nah, boleh teman-teman mengungkapkan perasaannya dalam masalah belajarnya bagaimana di masa pandemi ini. Untuk teman-teman, siapa yang mau duluan? Boleh ajukan tangannya. Atau mau Ibu tunjuk nih? Oke, dari Rita Silvia, karena dia sering ketawa ya. Boleh Rita Silvia. Oke. Boleh Rita. Masalah langsung ya, Bu. Masalah belajar saya ada di matematika, Bu. Yang offline aja saya biasanya susah menanggapi, apalagi yang online seperti ini. Jadi saya merasa belum cukup gitu pembelajaran yang diberikan, hanya sekedar tugas tapi tidak dijelaskan seperti itu, Bu. Jadi masalah bagi saya itu adalah masalah yang berat karena matematika itu bukan hal yang biasa gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, berarti Rita nih masalah belajarnya itu kurangnya memahami pelajaran matematika yang dimana masa pandemi ini hanya diberikan tugas, bukan hanya penjelasan. Baik. Untuk kita siapa ya yang duluan ya, Gi? Oke, Sulhatul Hasanah boleh memperjelaskan masalah belajarnya? Jadi kan kita kan sekarang lagi kuliah online kan, bukan? Nah, di situ terkadang saya tuh kayak kesulitan gitu dalam memahami materi yang
disampaikan oleh guru tentunya kan, atau karena yang diberikan itu emang kebanyakan itu kan kayak berbentuk tugas. Ditambah lagi terkadang tuh rasa malas saya itu mempengaruhi saya untuk itu Bu, untuk belajar. Jadi sulit lah untuk saya tuh rasanya mendapatkan pemahaman materi apa yang telah disampaikan. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baiklah. Saya tanggapi masalah belajar Sulhatul Hasanah ini kurang lebih sama dengan Rita. Tapi kalau Sulhatul Hasanah ini lebih fisik umum. Mata pelajarannya hampir semua mata pelajaran dia kurang memahami. Sedangkan Rita itu hanya pelajaran matematika. Nah, terakhir boleh mengungkapkan perasaannya? Baiklah, di sini masalah belajar yang sedang saya alami yaitu saya tuh orangnya emang malas baca, jadi tuh kalau misalnya ada tugas saya tuh lebih mau apa ya, tidak mau ribet gitu maunya tuh langsung cari langsung ada gitu. Jadi saya tuh tidak suka kayak apa ya, kayak ribet gitu lah, intinya gitu lah. Intinya saya tuh malas baca gitu. Malas baca ya. Oke. Tanggapi ya masalah Nabela. Nabela ini dia orangnya nggak mau ribet, mau susah, itu maunya langsung plek itu jawabannya. Dan juga salah soal membaca dia kurang lebih suka, dia lebih suka mendengar langsung. Nah, teman-teman semuanya kurang lebihnya hampir sama gitu kan. Di masa pandemi ini memang nggak terganggu karena salah satu kita malas karena kita selalu main HP gitu kan, ataupun yang lainnya. Jadi masalah apa yang kita tuntaskan hari ini kurang lebihnya kita sama gitu kan. Jadi lebih spesifiknya kita masalah siapa yang kita bahas nih? Masalah saya Bu, belajar matematika. Belajar matematika. Yang lain setuju kah? Setuju. Setuju ya. Oke. Boleh kawan-kawan menanggapi atau bertanya masalah pribadi, masalah belajar Rita, Sylvia. Siapa yang bertanya silakan. Ibu persilakan ya. Saya Bu. Oke, suatu persilakan. Sebelumnya kan saya mau tanya nih sama Rita Sylvia, kan Rita Sylvia sendiri kan katanya kan kayak kesulitan gitu kan dalam pelajaran matematika ya, memahami pelajaran matematika. Nah, yang membuat sulit itu kayak di sebelah mana sih gitu kan. Terus pertanyaan saya lagi, sebelumnya Rita tuh udah mencoba untuk itu belum, berusaha untuk mencari jalan keluarnya gitu. Oke, Rita apakah bisa menjawab pertanyaan dari Sulhatul? Oke, pertanyaannya kan mengenai bagaimana permasalahannya kan. Kalau saya pribadi, karena saya itu bukan basic saya yang suka menghitung, jadi bagi saya masalahnya ya semua di matematika itu. Saya tidak suka menghitung, saya tidak mudah menanggapi penjelasan guru kalau dari matematika itu sendiri. Jadi semuanya menurut saya itu bermasalah. Oke, seperti itu sana. Lalu mau menanggapi? Nabela. Oke, Nabela. Jadi di sini saya memberi masukan. Tadi kan masalah Rita itu kan kesulitan untuk memahami mata pelajaran MTK. Menurut saya pribadi dalam
memahami apa ya, pelajaran MTK, baik itu rumus itu kan banyak kan, terdiri dari beberapa angka atau huruf gitu bahkan. Jadi suatu yang pertama kali yang harus kita lakukan itu juga pengalaman saya pribadi sih. Saya tuh lebih mencari suatu yang apa ya, teman gitu Pak, teman yang bisa diajak diskusi gitu mengenai tugas matematika yang telah diberikan gitu kan. Itu karena mengapa kita mencari seorang teman untuk diajak diskusi, karena dengan adanya teman kita tuh kayak apa ya, kayak permulaan untuk apa ya, suka terhadap mata pelajaran MTK tersebut gitu. Apalagi kalau teman yang jelas itu teman yang asik, bisa diajak apa, ketika dia menjelaskan tuh disertai dengan kayak bercandaan, jadi tuh kita tuh ndak merasa tegang gitu Pak saat mengerjakannya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Nabela. Gimana Rita? Apakah solusi Nabela tuh bisa menjadikan kamu bisa lebih gimana gitu belajar matematikanya? Kalau dari tanggapan saya sih, menurut saya sebenarnya pemahaman setiap orang kan berbeda. Jadi mungkin lebih tekankan ya, misalnya dari guru, cara guru itu menjelaskan itu juga berpengaruh. Jadi saya pernah paham matematika, tapi dengan guru yang benar-benar bisa mengajar gitu. Benar-benar gimana sih, kan tidak semua guru bisa menjelaskan. Jadi ada beberapa siswa yang bisa menerima, ada yang tidak mudah menerima gitu. Jadi saya termasuk yang tidak mudah menerima karena dari penjelasan guru saja saya tidak terlalu menanggapi gitu. Karena memang dari penjelasannya saja tidak mudah diterima dari diri saya sendiri seperti itu. Ya, saya mengerti. Nah, emang sih kalau dalam pendidikan, apalagi kita bersekolah kan, di mana guru-guru itu mempunyai detail atau kepribadian. Nah, hanya guru itu dia kepribadiannya hanya menjelas tanpa dia membimbing gitu, bimbing atau menjelaskan sampai akhir biar muridnya bisa tahu gitu kan. Nah, dari masalah Rita ini saya tanggapi bahwa bisa memahami matematika apabila gurunya itu bisa menjelaskan lebih detail kepadanya. Lebih dalamnya tuh kayak privat lah gitu kan, belajar bimbingan untuknya tuh. Jadi untuk Rita Sylvia, kalau menurut Ibu nih agar lebih baiknya itu mencari teman di mana teman itu bisa diandalkan atau bisa memahami atau menjelaskan ulang masalah matematika ini. Jadi Rita Sylvia tuh harus berusaha gitu mencari kawan yang bisa ajak kompromi, yang bisa mengajarkan Rita Sylvia itu belajar matematika gitu kan. Di sisi lain Rita Sylvia itu dibelajarkan oleh guru, diajarkan. Tetapi di sisi lain itu Rita harus mencari teman yang bisa diandalkan gitu. Setidaknya bisa memahami satu atau dua mata rumus yang bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa dengan matematika. Di mana kita harus berhitung. Kita sekolah SD juga ada, SMP juga ada, SMA juga ada. Bahkan kita menjadi pengusaha yang terhebat atau kita harus belajar matematika karena itu emang matematika itu belajar yang umum tanpa yang khusus. Jadi menurut Ibu seperti itu. Gimana Rita Sylvia? Ya Bu, mungkin dari saya pribadi juga sih, karena saya kan memang kayak menanamkan gitu kalau saya nggak suka matematika. Jadi apapun yang berhubungan dengan matematika, apapun yang berhubungan dengan menghitung, saya tuh langsung merasa tidak suka gitu. Karena memang saya sudah menanamkannya dari dulu gitu. Karena saya tidak suka itu, jadi pelajaran matematika itu sulit untuk saya terima.
untuk teman sendiri, teman akrab yang bisa belajar matematika. Karena mungkin dari cara juga teman-teman saya juga nggak terlalu gimana gitu cara menjelaskannya. Jadi saya juga kurang mengerti gitu sih Bu permasalahannya. Ya, baik. Apakah teman-teman yang lain bisa ngasih solusi agar Rita Silvia tuh bisa mencintai matematika atau bisa boleh Sulhatul? Ya Bu. Jadi kan gini, Oke, Sulhatul. Solusi menurut saya sendiri ya, Bu, untuk Rita Silvia gini kan sekarang ini kan udah zaman modern kan. Nggak ada salahnya sih kita itu kayak berusaha, walaupun kita nggak ngerti, nggak ada salahnya kita buat berusaha mencari tahu gitu kan. Kan sekarang nih ada banyak tuh aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita untuk mempelajari kayak matematika, salah satunya kayak seperti Ruang Guru, terus aplikasi apa lagi ya. Pokoknya banyak lah Bu aplikasi-aplikasi yang mempermudahkan kita untuk mempelajari matematika. Mungkin itu saja sih Bu menurut. Oke, terima kasih Sulhatul hasil solusinya. Apakah Nabila bisa memberikan solusi terbaik untuk temannya? Oke, Nabila. Menurut saya nih Bu, setiap orang tuh memiliki kadar kepahaman yang beda-beda kan. Ada yang cepat menanggapi, ada yang kurang, ada yang mungkin tidak bisa menanggapi sama sekali kan. Jadi ketika guru itu mengajar, seorang guru tuh kayak memang mempengaruhi kita, apakah kita suka sama guru itu atau enggak kan. Jadi ketika kita enggak suka sama guru itu bakalan, bukan enggak suka sih, bukan mungkin cara penjelasan dia yang emang agak susah dipahami gitu. Karena bahasa dia yang terlalu tinggi atau emang pokok gitulah kan. Itu bakalan mempengaruhi ke proses belajar kita gak. Jadi solusinya tuh selain kita mencari tahu melalui internet kan, kita juga bisa kayak belajar kelompok. Jadi kita bisa kayak memahami setiap pendapatan yang beda-beda gitu kan. Jadi apa ya, melalui pendapat yang beda-beda tuh dari situ kita bisa kayak memahami gitu bahkan perlahan-lahan bisa memahami. Dan juga kita sebisa mungkin buat apa ya, buat menumbuhkan rasa cinta kita atau rasa suka kita terhadap pelajaran tersebut, karena rasa suka dan rasa cinta itu akan mempengaruhi cara kita belajar, cara kita memahami pelajaran tersebut gitu. Mungkin Oke. Terima kasih ya Nabila atas solusi terbaiknya. Nah, Rita Silvia, apakah lebih lega gitu perasaannya setelah kawan-kawannya memberikan solusi terbaik agar mencintai mata pelajaran matematika ini? Oke, sebelumnya saya terima kasih kepada Nabila dan Sulhatul yang telah memberikan saran dan solusinya. Berarti di sini saya harus ibaratkan tuh mencari teman kelompok, lebih menyukai gurunya dulu kan, baru pelajarannya. Biasanya memang guru itu berpengaruh. Ya, setelah saya timbang-timbang, itu sangat berpengaruh sih bagi saya. Karena saya juga nggak terlalu dekat gitu dengan teman sekelas, dan juga nggak terlalu suka gitu sama guru yang ngajarnya gitu. Jadi ini sangat membuat saya merasa, oh ternyata di sini letak kesalahan saya. Jadi terima kasih ya kepada Nabila dan Sulhatul. Ya, baik. Nah, terakhir kesimpulan dari motivasi dari saran dari Nabila, dari Sulhatul Sana kepada Rita Silvia itu, menurut Ibu, satu, Rita Silvia ini harus mencintai dulu mata pelajaran matematikanya terlebih dahulu. Di mana segala sesuatu yang kita tidak suka itu akan berpengaruh untuk kedepannya. Nah, jadi kita harus mau
mau tidak mau kita harus mencintai mata pelajaran itu karena itu sangat penting untuk kita ke depannya. Kedua, solusi yang kedua yaitu Rita Silviani harus mencari teman kelompok ataupun di mana kelompok ini akan berpengaruh untuk kedepannya bisa belajar lebih baik. Nah, yang ketiga, Rita Silvia itu mencari link atau mencari tugas-tugas yang bisa di Google ataupun belajar dari selain guru itu bisa. Nah, hanya itu yang dapat kita sampaikan pada konseling kelompok ini. Terima kasih ya teman-teman semuanya telah bergabung kepada Zoom ini. Semoga kita mendapatkan ilmu baru, semangat baru. Nah, kapan kita bisa bertemu lagi pada konseling kelompok ini? Teman-teman boleh mengajukan pada hari apa, jam apa kita akan mengadakan konseling kelompok ini. Boleh minggu depan aja. Dengan sama. Minggu depan hari yang sama, waktu yang sama. Boleh. Nah, jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Nabila, Suhatul, Rita.